Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kebijakan pemerintah Kota Semarang terhadap permasalahan banjirop di Semarang. Perkenalkan, nama saya Safanisa Alivia Azahra dengan NIM 8111420294 dari Rommel 6 dalam mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dengan dosen pengampu Bapak Dani Mutada. Perkenalkan, nama saya Nabila Sinta Halim dengan NIM 8111420301 dari Rombel 6 dalam mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dengan dosen pengampu Bapak Dani Muhtada. Perkenalkan, nama saya Adina Alima Maheswari dengan NIM 8114200298 dari Rombel 6, mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dengan dosen pengampu Bapak Dani Muhtada. Perkenalkan, nama saya Deden Kurniawan dengan NIM 8114200296 dari Rombel 6, mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dengan dosen pengampu Bapak Dani Muhtada. Perkenalkan, nama saya Misyati Ferdiansa dengan NIM 8114200295 dari Rombel 6 dalam mata kuliah Otonomi Daerah dengan dosen pengampu Bapak Dani Muhtada. Yang pertama, mengenai latar belakang banjirop di Kota Semarang. Semarang ini merupakan salah satu ibu kota di Provinsi Jawa Tengah yang tepatnya berada di sebelah utara Pulau Jawa. Di setiap tahunnya, Semarang ini selalu mengalami perkembangan dan pembangunan yang pesat karena letaknya yang strategis. Pesatnya pembangunan dan tingginya jumlah penduduk di Kota Semarang ini mengakibatkan banyak terjadinya alih fungsi lahan, di mana pada akhirnya mengakibatkan sulitnya air meresap ke dalam tanah. Apabila tidak segera diatasi oleh pemerintah setempat, dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun ke depan, Kota Semarang ini diprediksi akan terancam tenggelam. Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai usaha guna menangani banjirop di Kota Semarang ini sejak lama. Akan tetapi, usaha-usaha tersebut tak kunjung membuahkan hasil sehingga tak heran membuat masyarakat menjadi jenuh. Sebab-sebab terjadinya banjirop di Kota Semarang ini secara umum disebabkan karena air laut yang mengalami pasang. Selain itu, terdapat beberapa hal lain yang mendorong terjadinya banjirop di Kota Semarang ini, yakni antara lain yang pertama, pemanasan global. Pemanasan global merupakan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Yang kedua, yakni adalah kondisi sistem drainase. Drainase merupakan sebuah saluran air yang dibangun dengan tujuan untuk menyalurkan apabila massa airnya berlebih. Yang ketiga, yakni penurunan permukaan tanah. Penurunan permukaan tanah yang terjadi di Kota Semarang ini disebabkan karena kondisi batuan vulkanik dari Gunung Api Ungaran yang memiliki massa jenis lebih berat daripada yang menumpang di lapisan batuan sedimen. Selain itu, meningkatnya eksploitasi air tanah yang berada di wilayah Semarang juga mendorong turunnya permukaan tanah. Yang keempat, yakni kenaikan muka laut. Kenaikan muka laut merupakan suatu akibat yang ditimbulkan dari adanya perubahan iklim yang dapat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan serta mengancam tenggelamnya kawasan pesisir yang terdapat di Indonesia, salah satunya yakni kota metropolitan Semarang. Yang kelima, yakni adalah erosi dan sedimentasi. Apabila di dalam suatu daerah telah terjadi hujan yang sangat lebat, maka kondisi tersebut dapat mendorong terjadinya erosi. Erosi yang terjadi tersebut nantinya akan menghasilkan sedimen-sedimen, di mana hal tersebut dapat menyebabkan pendangkalan, sehingga sangat berpotensi menaikkan permukaan air ketika terjadinya banjir. Yang terakhir yakni adalah sampah. Fenomena sampah seperti lautan plastik yang terjadi di muara sungai banjir Kanal Timur Kota Semarang telah mendorong terjadinya banjirop. Saya akan menjelaskan mengenai dampak dan undang-undang terkait banjirop yang ada di Kota Semarang. Dampak dari banjirop diantaranya yaitu, yang pertama, genangan banjir pada area pemukiman dapat mengganggu aktivitas manusia dan memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan. Yang kedua, banjirop menyebabkan menurunnya kualitas kebersihan lingkungan yang terdampak. Banjirop menyebabkan berbagai kerusakan infrastruktur. Banyak bangunan mengalami kerusakan maupun penurunan kualitas dikarenakan tidak dapat bertahan dengan genangan air laut yang masuk ke daratan. Terganggunya sanitasi yang dapat berdampak pada menurunnya kualitas air. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan dan kelangkaan air bersih. Terganggunya lalu lintas di daerah yang terdampak akibat sulitnya akses di medan sehingga menyebabkan kemacetan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai undang-undang atau ketentuan terkait mengenai masalah banjirop yang ada di Kota Semarang. Menindaklanjuti banjirop di Kota Semarang yang tak kunjung usai, pemerintah Kota Semarang sebetulnya telah mengatur mengenai permasalahan banjirop yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011 hingga tahun 2031. Pada pasal 4 ayat 9, pasal 4 ayat 11, pasal 33, kemudian pasal 36. Meskipun berbagai kebijakan tersebut telah dibuat, fakta di lapangan memperlihatkan hal yang sebaliknya. Yang pertama, reklamase pantai sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 4 ayat 9, pada kenyataannya tidak mengatasi banjir dan rob di Kota Semarang. Masih banyak industri yang memanfaatkan air tanah secara besar-besaran untuk kegiatan industri.
Kemudian penurunan permukaan tanah juga disebabkan akibat beban bangunan dan konsolidasi. Program Kelurahan Siaga Bencana atau yang disingkat KSB yang dicanangkan oleh pemerintah tidak berjalan karena dalam pelaksanaannya di lapangan, KSB ini tidak terlalu aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana. Prioritas penanganan banjirop yang dilakukan oleh pemerintah selama kurun waktu tahun 2007 sampai tahun 2015 hanya berada pada wilayah tengah dan wilayah barat, sehingga wilayah timur kurang mendapatkan prioritas dalam penanganan banjirop. Apabila kita lihat secara keseluruhan menggunakan konsep kota tangguh, baik secara fisik, sosial, ekonomi maupun institusi, kota Semarang belumlah termasuk di dalam kota tangguh. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dalam menangani banjirop di Semarang. Yang pertama adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Semarang yang mengadakan program KSB atau Kelurahan Siaga Bencana sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Yang kedua adalah membangun tol Semarang-Demak guna keperluan pendirian dan pembangunan tanggul laut yang bertujuan untuk dapat melindungi daratan dari adanya gelombang pasang air laut atau airop. Selanjutnya, yang ketiga, pembangunan polder banker atau kolam kecil yang berfungsi untuk menampung airop. Kemudian yang keempat adalah membangun stasiun pompa air pada kawasan terbangun di beberapa titik wilayah di Kota Semarang. Yang kelima adalah melakukan kegiatan penghijauan kawasan pantai. Yang keenam adalah menyediakan mobil pompa portable yang dipasang di sepanjang jalur Pantura Kaligawe guna menyedot air genangan bila sewaktu-waktu terjadi genangan banjirop kembali. Dan yang terakhir adalah membangun kolam retensi yang berfungsi guna menampung volume air ketika debit maksimum di sungai datang. Selanjutnya adalah evaluasi kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani banjirop di Semarang. Pada dasarnya, pemerintah Kota Semarang telah melakukan berbagai upaya dan rencana yang tak sedikit dalam menangani banjirop ini. Akan tetapi, meskipun realisasi kebijakan tersebut sudah dapat dirasakan, tetapi hasilnya dinilai masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari kebijakan pemerintah dalam mengadakan program Kelurahan Siaga Bencana atau KSB, di mana pada praktik pelaksanaan di lapangan dirasa kurang optimal karena program KSB ini dinilai tidak terlalu aktif dalam menangani dan membahas mengenai kegiatan penanggulangan bencana. Kemudian, pada sistem tata ruang wilayah kotanya, alokasi ruang Kota Semarang yang dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah atau RT/RW pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 tidak memberikan arahan yang tepat mengenai antisipasi banjirop tersebut. Buruknya sistem tata wilayah ini dapat menyebabkan permasalahan banjirop tidak dapat kunjung usai. Selanjutnya, masih terdapat beberapa permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat, seperti pompa air yang tidak berfungsi, kurangnya kapasitas pompa, dan daerah resapan air yang belum rata, sehingga persoalan banjirop ini masih terus dirasakan oleh masyarakat di beberapa daerah di Kota Semarang. Berikut saya akan membahas mengenai solusi penanganan permasalahan banjirop di Semarang. Permasalahan banjirop di Semarang telah berlangsung lama, bahkan telah berlangsung hingga bertahun-tahun, dan bahkan telah menelan banyak kerugian. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan yang serius dan terstruktur daripada pemerintah daerah agar permasalahan ini menjadi tuntas dan selesai. Solusi dari penanganan permasalahan banjirop di Semarang menurut kami seharusnya dilakukan dari hulu ke hilir agar saling terintegrasi satu sama lain sehingga permasalahan tersebut menjadi tuntas. Solusi dari kami yakni antara lain yang pertama di bagian hulu. Di daerah hulu air akan ditahan agar tidak turun ke hilir dengan cara penghijauan di daerah aliran sungai. Kemudian nomor 2, bagian tengah. Di daerah tengah, aliran air sungai dijaga dan ditampung agar tidak meluap ke daratan. Kemudian nomor 3, pada bagian hilir, penanganannya bertujuan untuk menahan air laut agar tidak masuk kembali ke dalam daratan. Hal yang dapat dilakukan dengan cara membangun polder, tanggul laut, dan dam lepas pantai atau DLP. Selanjutnya, penutup. Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa banjirop yang terjadi di Kota Semarang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adanya pemanasan global, kondisi sistem drainase, penurunan permukaan tanah, kenaikan permukaan air laut, erosi dan sedimentasi, serta adanya sampah yang berada di muara sungai banjir kanal Kota Semarang. Dalam hal ini, pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011 hingga 2031 sebagai upaya untuk mengatasi banjirop di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang juga telah melakukan beberapa kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini, seperti dengan mengadakan program Kelurahan Siaga Bencana, adanya pembangunan tanggul laut, adanya pembangunan polder banker, membangun stasiun pompa di beberapa titik wilayah di daerah Semarang, dan lain sebagainya.
Namun pada faktanya, kebijakan tersebut belum dapat terlaksana secara maksimal. Salah satunya terlihat pada pelaksanaan program Kelurahan Siaga Bencana atau KSB yang dirasa kurang optimal. Dari kebijakan tersebut juga menimbulkan permasalahan baru antara lainnya pompa air yang tidak berfungsi, kurangnya kapasitas pompa, dan daerah resapan air yang belum merata. Selanjutnya, saran. Berkaitan dengan permasalahan banjirop yang terjadi di Kota Semarang ini, seharusnya pemerintah daerah segera mengambil penanganan yang serius dan terstruktur. Penanganan tersebut dapat dilakukan dengan menyelesaikan rangkaian permasalahan yang ada di hulu hingga hilir sungai agar saling terintegrasi satu sama lainnya. Sekian pemaparan diskusi dari kelompok kami mengenai kebijakan pemerintah terkait permasalahan banjirop di Kota Semarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.